Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena nikmat beliaulah kita bisa berkumpul, masih semangat ya, di waktu yang merupakan waktu yang sudah malam tentunya, yang dimana kebanyakan orang sudah terlena dengan istirahat ataupun terlena dengan pekerjaan ataupun terlena dengan keluarganya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan semangat oleh Allah untuk menuntut ilmu. Salawat beserta salam selalu kita curahkan dan kita junjungkan kepada hadirat besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini ya, di malam yang berbahagia ini kita akan memulai kajian kita terkait usul salasah ya. Usul salasah ya, dari kata aslun ya, uslun dari kata aslun ya, kalau kita kaji dari segi bahasa Arabnya ya, yang dimana aslun, tahu aslun, asal ya, asal yang berarti asas, fondasi ya. Asal yaitu asas ya, fondasi ya. Usul salasah, dan usul salasah ini merupakan fondasi yang dimana agama berdiri ataupun tegak di atas tiga pondasi ini ya. Di atas dasar ataupun pondasi ini, yang dimana tiga pondasi ini merupakan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada siapa? Kepada hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia di alam kubur ya. Jadi usul salasah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada hamba ya, oleh para malaikat nanti di alam kubur. Nah, berarti di sini ya, menegaskan bahwa alam kubur itu ada ya. Nah, kita ini sudah bakal merasakan mati 2 kali dan hidup 2 kali ya. Kita sudah pernah mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian nanti kita akan dimatikan, kemudian akan dihidupkan lagi. Nah, kita ini sudah pernah mati, merasa belum? Kalau kita sudah pernah mati, pernah merasa belum? Belum, karena tuh mati nggak ngerasain ya. Kita dulu mati, kenapa bisa mati? Belum ada kita ini sesuatu belum ada ya, berasal dari cairan ya, cairan yang hina ya, cairan mani bersatu jadi segumpal darah, terus jadi segumpal daging. Kita belum hidup, itu kita masih mati, tapi kita nggak merasakan ya, enggak. Tapi pada saat itu kita sudah mati ataupun lagi masih mati. Baru setelah itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Di umur 4 bulan ya. Ditiupkan terus, barulah kita hidup. Nah, udah kita hidup, lahir di dunia, nanti insya Allah, bukan insya Allah, pasti ya, pasti kita mati lagi. Setelah mati lagi, insya Allah kita juga akan dihidupkan lagi. Nah, ini Quran sendiri yang berbicara ya. Ya. Kita mati, dihidupkan lagi, dimatikan lagi, nanti dihidupkan lagi. Ya, ada 2 kematian yang akan kita alami dan 2 kehidupan yang kita alami. Ya, kematian pertama di alam ruh, ya, kemudian dihidupkan di alam rahim ya, sampai alam dunia, baru dimatikan di alam dunia, dihidupkan nanti di akhirat ya, di yaumil ba'ts. Ya. Nah, ini menegaskan ya, bahwa nanti di kubur ya, ketika kita dikubur itu akan ada yang namanya alam kubur, dan ada juga yang namanya siksa dan nikmat kubur.
yang dimana nikmat dan siksa kubur ini banyak manusia yang mengingkarinya, ya, nggak percaya. Bahkan jangankan siksa kubur, akhirat pun banyak manusia yang tidak percaya, ya. Baik. Nah, inilah penegasan dari usul salasah, ya, terkait pertanyaan ataupun soal jawab terkait pertanyaan nanti di alam kubur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Di dalam kitabnya, ya, al-muallif atau al-musannif memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hampir semua, ya, hampir semua kitab, ya, itu pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Pertama, iqtidaan bil Quran. Ya. Apa iqtidaan bil Quran? Mengikuti Al-Quran. Ya. Al-Quran semua suratnya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat At-Taubah, benar At-Taubah, ya, bukan Al-Bara'ah, sama aja ya. At-Taubah atau Al-Bara'ah, kecuali surat ini tidak ada Bismillah. Dan ada satu surat yang terdapat dua Bismillah. Surat apa? An-Naml, ya, An-Naml, ya. Pertama di awal ayat, awal surat, kedua di tengah ayat, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu 'alallah, ya. Ada dua bismillah dalam surat ini. Jadi totalnya tetap sama, ya, jumlah surat dan jumlah bismillah tetap sama, 100 berapa? 100 berapa? 114. Ya, 114, ya. Jadi jumlah surat dan jumlah bismillah tetap sama. Nah, ini kenapa para muallif, para musannif, para pengarang kitab dulu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, alasannya dengan mengikuti Al-Quran, ya. Kedua, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa Nabi dulu mulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Dari hadis, ya. Nabi dulu ketika Sulhul Hudaybiyah, ya, ataupun ketika surat menyurat, ya, mengirim surat ke para raja, ke Herakl, ya, dikirim ke Najasyi, mengirim surat, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan juga di dalam hadis, ya, dikatakan kullu amalin dubalin la yubda bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdar, ya. Semua perkara, ya, amalan yang tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu terputus atau kurang sempurna, ya. Walaupun hadis ini dhaif, ya, hadis ini dhaif sebenarnya, ya. Tetapi ada dalil lain yang tadi, ya. Pertama, iktidaan bi Quran wa iktidaan bi sunnah, ya. Kemudian alasan ketiga, ya, yaitu iktidaan bil a'immatil musannifin, yang mengikuti sunnahnya para ulama-ulama terdahulu, ya. Ketika ulama terdahulu ketika mengarang itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Terus apa fungsi faidahnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Pertama, fungsinya at-tabarruk bil bidaati bismillahi subhanahu wa ta'ala, ya. Pertama, ya, kenapa dimulai dengan bismillah? Pertama, tabarruk. Apa tabarruk? Mengharapkan berkah, ya. Bukan usap-usap supaya diberkahi, ya. Ya. Tabarruk, ya, mengharapkan berkah dengan kalimat Allah, dengan nama-nama Allah, ya. Ya. Kedua, ifadatul hasri li'anna taqdimal muta'alliq yufidul hasr, ya. Ifadatul hasr, ya, berfungsi untuk al-hasr, sesuatu yang tidak terbatas, ya. Dengan bismillah semua hal itu bisa diawali dengan bismillah untuk tabarruk, ya. Baik. Nah, dari sini juga, ya, kita bisa ambil kesimpulan, ya, bahwa semua hal yang berbentuk tulisan, baik itu kitab, baik itu artikel, baik itu majalah ataupun hal selainnya, selama itu berkaitan dengan agama, disunahkan, disunahkan diawali dengan bismillah, ya. Kita mau menulis syair, itu dengan bismillah dulu baru syair,
Nah, sebagaimana nadom-nadom seperti Tuhfatul Atfal, Jazariyah, Alfiyah Ibnu Malik, ya, itu diawali dengan Bismillah. Ya, karena memang semuanya dengan Bismillah. Semua tulisan. Antum mau menulis artikel tentang misalkan tentang apa, pondok pesantren, misal, ya, ataupun tentang yang sedang viral sekarang, ya. Selama itu berkaitan dengan agama, disunahkan diawali dengan Bismillah. Ya, ini kalau tulisan. Tapi kalau khitobah, ya, ungkapan ataupun ucapan, ketika antum khutbah, ketika antum kultum, pidato, ceramah ataupun lain-lainnya, itu lebih disunahkan diawali dengan hamdalah, ya. Assalamualaikum alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, ya. Atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, ya. Diawali dengan hamdalah, bukan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya. Lebih diafdalkannya, ya. Lebih diafdalkannya supaya kita bisa mendapatkan sunnah. Kenapa? Karena Nabi dulu ketika khutbahnya, di dalam khutbahnya itu tidak pernah memulai dengan bismillah, langsung dengan hamdalah. Bahkan di hajatul wada, ya, ketika khutbah di hajil wada, ketika haji, itu dengan hamdalah, tidak dengan bismillah. Nah, begitu juga dengan kultum beliau, ya. Maka lebih afdolnya diawali dengan hamdalah kalau ungkapan ataupun ucapan, ya, seperti khutbah kultum. Tetapi kalau tulisan diawali dengan bismillah. Baik. Bismillah, ya. Allah, ya. Kita harus tahu Allah itu apa, ya. Bukan apa, ya, siapa, ya. Allah adalah alamun alal bari jalla wa ala wa huwal ismul ladzi tattabi'uhu jami'al asma hatta innahu fi qouli ta'ala kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ya. Allah merupakan alam, ya, isim alam. Apa sih isim alam tuh? Ya. Pada dalam bahasa Arab isim alam itu isim yang tidak bisa ditasrif, nggak bisa ditasrif, ya. Nggak ada duanya, nggak ada tiganya, nggak bisa ditasrif, ya. Namanya isim alam. Dan ini merupakan nama biasanya, ya, biasa nama orang ataupun nama-nama yang bukan nama Arab, itu namanya isim alam, ya. Allah ini adalah nama isim alam, nama alam yang dimana nama ini mencakup semua nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nama Allah ada berapa? Ada 99 yang dikenal dengan Asmaul Husna. Nah, semua dari sifat ataupun nama-nama Allah dari 99 ini, itu semuanya tercangkup di kalimat Allah. Gitu. Sudah semua tercangkup sifat-sifat ataupun nama-nama tersebut jadi satu dari Allah. Ya. Ya, semua sifat. Nah, ini adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim juga merupakan nama dan sifat Allah. Ya. Tetapi lebih khusus. Ya, kalau Allah semua sifat Allah, semua nama-nama Allah itu masuk ke dalam nama Allah. Ya, kalau misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim lebih khusus. Ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman? Pengasih apa penyayang? Ar-Rahman pengasih, ya. Kalau Ar-Rahim penyayang, ya. Rahmah dan mawaddah, ya. Kasih dan sayang, ya. Di sini kasih, Rahman pengasih dan Rahim penyayang. Nah, kalau dari segi teks lafadznya Rahman dan Rahim ini sama, ya. Asal kalimat sama dari rahima yarhamu, ya. Rahima yarhamu, Rahman, Rahiman. Nah, dari asal sama, tetapi ada bedanya. Apa bedanya antara Rahman dan Rahim? Kalau Rahman untuk semua, kalau Rahim untuk orang Islam. Baik, selain itu? Rahman di dunia saja. Rahim di akhirat. Dunia akhirat. Tapi selain itu? Ya, ini dua nih, Masya Allah nih. Ada yang tahu? Kan udah sering nih di kajian Ummahat. Iya, sering di kajian Ummahat ini Ustaz ulang-ulang mulu nih, Ar-Rahman dan Rahim, ya. Baik, tadi ya.
Rahman itu untuk semua, Rahim untuk Muslim. Sedangkan Rahman juga kedua di dunia, sedangkan Rahim di dunia dan akhirat. Ya. Ketiga, Rahman itu sifatul zat. Kalau Rahim sifatul af'al. Ya. Kalau Rahman, maksudnya apa sifatul zat? Rahman sifatul zat itu artinya sudah ada di zat Allah sendiri. Allah itu sudah maha pengasih. Udah di zat Allah itu sudah ada pengasih. Kalau Rahim sifatul af'al, pekerjaan Allah. Selain mengasihi sifatnya dan juga menyayang. Ya. Zat itu udah di dirinya, af'al itu kerjaannya. Ya. Kemudian perbedaan antara Rahman dan Rahim, ya. Kalau Rahman ala wazni fa'lan, ya wazannya fa'lan. Ya, yang belajar bahasa Arab ya. Harus tahu nih wazan-wazan. Ya, ketika wazan fa'lan itu berfungsi al-'azmah, azim, mulia atau pengagungan. Ya, fungsinya Rahman itu yang mengagungkan. Ya, kalau Rahim itu kathrah, banyak. Ya, berarti Rahim itu banyak ulas asihnya, banyak sayangnya. Ya, kalau Rahman besar sayangnya. Ya, yang besar masih sebenarnya. Ya. Baik. Paham sini? Ya. Kita baca syarahnya. Ar-Rahman ismun minal asma'il mukhtassah billahi azza wa jal la yatluqu ala ghairihi war-Rahmanu ma'nahul muttasif birrahmah al-wasi'ah. Ya, Rahman merupakan salah satu nama dari nama yang dikhususkan untuk Allah. Ya, ini Ar-Rahman, ada alif lamnya. Ya, semua nama-nama Allah yang ada alif lamnya itu hanya untuk Allah. Jadi kita nggak boleh menamai misalkan anak kita nanti namanya Ar-Rahman, ya, Muhammad Ar-Rahman, nggak boleh karena ini nama khusus untuk Allah, ya, Ar-Rahman. Ya. La yatluqu ala ghairi war-Rahman ma'nahul muttasif birrahmatil wasi'ah. Dan Rahman artinya itu yang mempunyai sifat rahmah. Tahu rahmah ya, sifat kasih atau penyayang, al-wasi'ah yang luas. Ya, jadi Rahman merupakan sifat yang mempunyai ulas asih yang luas. Ya. Ar-Rahim sama. Ya. Ar-Rahim juga sifat yang dikhususkan untuk Allah. Ya. Pokoknya semua 99 ya, sifat 99 Allah itu dikhususkan untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Kita nggak boleh ya, menyamai anak-anak kita dengan nama Allah. Wa maknahu dzurrahmatil wasilah. Ya. Kalau Rahim artinya dzurrahmatil wasilah, yaitu yang mempunyai kasih sayang terus berkelanjutan. Wasilah, ya, berkelanjutan. Kalau tadi wasi'ah, luas, ya, Rahman luas. Ya, kalau Rahim yang berkelanjutan. Ya. Farrahman dzurrahmatil wasi'ah warrahim dzurrahmatil wasilah fa idza jama'a saral muradu birrahimil musil rahmatahu ila may yasha'u min ibadihi. Ya. Ya, kalau kalimat Rahman dan Rahim ini ya, bersatu dalam satu kalimat, ya, artinya al-murad birrahim al-musil rahmatuhu, yaitu orang yang rahim, yang kasih sayang, yang dimana kasih sayangnya ini selalu berkelanjutan kepada siapa yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'adzibu may yasha'u wa yarhamu may yasha. Ya, Allah mengadab siapa saja yang beliau kehendaki dan memberikan rahmat, mengasihi siapa yang Allah kehendaki. Nah, di sini di perkara bismillah ini ya, ada perkara yang harus kita ketahui ya, terutama di zaman sekarang ya, terutama ketika sholat ya, bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim ketika sholat ya. Apakah dijaharkan, apakah disirkan, apakah ditinggalkan ya. Kemudian apakah bismillah itu ayat dari Al-Quran ataukah bukan. Nah, ini kita harus tahu ya. Pertama, permasalahan harus kita tahu apakah bismillah itu merupakan ayat dari Al-Quran apakah tidak ya. Pendapat pertama yaitu pendapatnya Imam Malik dan Imam Hanafi rahimahullah, itu mengatakan bahwa bismillah itu bukan ayat dari Al-Quran, bukan ayat, kita bismillah saja tulisan, bukan dari ayat ya. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa bismillah itu adalah ayat pada surat Al-Fatihah dan pada sebagian surat, tidak semuanya. Nah, ini Imam Syafi'i ya.
Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu merupakan ayat di dalam surat Al-Fatihah dan di sebagian surat lainnya, tapi tidak semuanya, sebagian saja. Ya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ya, mengatakan bahwa bismillah itu ayat mustaqillah, ayat tersendiri di luar dari surat, ya, ayat tersendiri. Ya. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa bismillah adalah ayat min kulli suwar ma'adal bara'ah. Ya. Bismillah adalah ayat dari setiap surat kecuali surat Al-Bara'ah. Ya. Dan juga ada perbedaan juga pada soal Al-Fatihah. Ya. Kalau Imam Syafi'i, bismillah itu bukan dari surat Al-Fatihah, tapi Imam Syafi'i ya benar. Imam Syafi'i mengatakan dari surat Al-Fatihah, bismillah itu bukan dari surat Al-Fatihah. Jadi ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu bismillah. Nah, sebagian ulama ya, termasuk Imam Syafi'i itu mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Baru alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga. Malik Yaumiddin ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat ke-5. Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Ya. Sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan dari ayat Al-Fatihah. Berarti bagaimana hitungannya? Tetap 7, sama-sama 7 tetap ya. Bukan disakta, di waqaf siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ayat ke-6. Ya. Ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Malik Yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Tapi tetap 7 ayatnya. Enggak ada yang khilaf ayatnya. Nah, baru permasalahan membaca bismillah ketika sholat. Nah, di sini ada 3 pendapat. Ada yang menjaharkan, ada yang mensirkan, ada yang meninggalkan. Ya. Yang menjaharkan yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Yang mensirkan itu Imam Ahmad dan Imam Malik. Ya, Imam Ahmad dan Imam Malik. Yang meninggalkan tidak dibaca sama sekali itu Imam Hanafi rahimahullah. Ya. Baik. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumi arba'i masail ya. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Wa tsaniyah al-amalu bih wa tsalitsah ad-da'wa ilaihi wa rabi'ah as-sabru 'alal adza fih ya. Di sini al-muallif atau al-musannif rahimahullah mengatakan i'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu metode mengajar ataupun metode berdakwah. Ketika kita ingin berdakwah harus dengan lemah lembut ya. I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai semoga engkau dirahmati oleh Allah. Didoakan dulu ya, supaya yang didakwahi ataupun santri misalkan murid yang kita ajarkan itu merasa fokus ya. Karena i'lam, ketahuilah. Ada yang harus diketahui nih. Ya, tidak langsung ini gini. Enggak bakal didengar ya. Tapi ketika kita bilang i'lam, ketahuilah. Ya. Perhatikan ya. Pasti murid akan memperhatikan. Ya. Tapi kalau enggak dibilang perhatian, belum tentu murid itu memperhatikan di awalnya. Ya enggak? Apalagi didoakan rahimakallah, semoga engkau dirahmati oleh Allah. Ini juga salah satu sifat seorang dai ya, harus mempunyai sifat lemah lembut kepada yang didakwahi. Ya, jangan langsung ayo ikut sholat, ayo ikut ini, kalau enggak pukul, kalau enggak bakar, kalau enggak bacok, enggak ya, doakan. I'lam rahimakallah, semoga engkau dirahmati Allah. Annahu yajibu alaina ta'allumi arba'i masail ya, bahwa sesungguhnya diwajibkan kepada kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Pertama al-ilmu ya, belajar ya. Ya, belajar apa? Belajar ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kedua belajar mengetahui nabinya.
Ketiga, belajar mengetahui agama Islam dengan dalil, ya, bukan agama Islam dengan apa? Perasaan, ya, baperan, ya, atau dengan ya kata ini kata pulan, ya, tapi harus dengan dalil. Ya. Baru kedua, ya, beramal. Setelah berilmu, kita harus belajar beramal. Nah, ketiga, setelah kita belajar beramal, belajar mendakwahi apa yang telah kita pelajari dan kita amalkan. Baru terakhir yaitu sabar ketika kita berdakwah, karena ketika kita berdakwah belum tentu langsung diterima oleh orang, ya. Taib, i'lam, ya, ketahuilah, ya, i'lam dari kalimat alima ya'lamu ilman, ilmu, ya, ilmu, ya. Nah, ilmu hukumnya apa sih? Wajib. Serius? Ya. Fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah, wajib. Taim. Wajib apa? Enggak semuanya wajib juga. Ilmu kayak sains gitu fardu kifayah. Nah, ilmu sains fardu kifayah. Tapi ilmu selain sains? Kayak kalau ilmu agama bagi muslim wajib. Ilmu agama wajib. Ya. Fardu. Hah? Fardu kifayah. Tapi ilmu, ya, ilmu hukumnya ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, ya. Kenapa? Tergantung orang. Enggak, ini udah tentuin, ya. Ini tergantung orangnya. Udah tentuin ini mah, ya. Ilmu ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, ya. Yang fardu kifayah, ya, dibagi menjadi dua. Ya. Yang fardu kifayah dibagi menjadi dua. Ilmu syar'i dan ilmu ghairu syar'i, ya, ilmu syar'i dan ilmu non syar'i, ya. Nggak apa-apa tulis ya, nggak boleh, nggak apa-apa lah, ya. Paham langsung ya, kayak Imam Syafi'i langsung hafal ya, ya. Jadi ilmu dibagi menjadi dua, ya, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah dibagi menjadi dua juga, ya. Ada yang ilmu syar'i dan ada ilmu yang non syar'i, ya, ghairu syar'i. Ilmu syar'i, ya, ilmu syar'i yang hukumnya fardu kifayah, ya, ilmu syar'i yang hukumnya fardu kifayah itu seperti ilmu faraid. Apa faraid? Hitung-hitung warisan, ya. Kemudian ilmu bahasa Arab. Ini bahasa Arab ilmu agama, tapi nggak diwajibkan bagi semua muslim. Ada beberapa yang selama ada orang yang bisa bahasa Arab itu gugur untuk yang lain. Ini bahasa Arab, ya. Kemudian ilmu mustalah, ya, mustalah hadis, ya, mustalah fikih, usul fikih, ya, 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 termasuk mustalah tadi usul fikih, ya. Ini fardu kifayah, ya, ilmu syar'i tapi hukumnya fardu kifayah, ya, faraid, bahasa, mustalah dan usul fikih. Nah, kedua ilmu yang non syar'i yang hukumnya fardu kifayah, ya. Non syar'i hukumnya fardu kifayah seperti ilmu tabib, kedokteran. Nah, itu fardu kifayah, nggak mesti kita bisa semua, tapi minimal, ya, ada dari seorang muslim yang bisa kedokteran. Jangan semua orang muslim nggak ada yang bisa kedokteran, wah bahaya itu. Nanti kita dimain-mainin kesehatan kita sama orang kafir, ya. Jadi harus ada satu orang muslim yang bisa kedokteran, ya. Kemudian apa? Selain kedokteran, handasah, ya, insinyur, bangun-bangunan, ya, teknik. Nah, ini harus ada yang bisa. Bagaimana cara membangun gedung, bagaimana cara membangun markas militer misalkan secara Islam. Ya, harus ada yang bisa. Jangan misal orang kafir punya markas militer bagus-bagus, kita nggak punya sama sekali, karena di orang muslim nggak ada yang bisa. Nah, ini harus ada yang bisa orang muslim juga, ya. Jadi nggak semuanya harus pinter agama dan nggak semuanya harus pinter ilmu dan agama, semuanya harus diseimbangi, ya. Taib. Ini yang fardu kifayah. Ada ilmu yang fardu ain, ya. Nah, yang fardu ain ini dibagi menjadi dua juga, ya. Ada ilmu ibadah dan ada ilmu akidah. Dua-duanya fardu ain, ya. Ilmu ibadah dan ilmu akidah. Yang ibadah contohnya apa? Sholat, zakat, puasa. Ini wajib bagi semua muslim, nggak ada. Jangan selama ada ustadz ini nggak apa-apa sih gugur semua, nggak, ya. Ini diwajibkan kepada semua muslim. Oleh karena itu semua muslim harus belajar sholat, harus belajar
zakat, harus belajar puasa, dan harus belajar haji jika mampu. Ya. Kemudian ibadah akidah. Ya. Fardu ain akidah. Semua muslim harus tahu akidahnya. Siapa Tuhannya, siapa nabinya, bagaimana agamanya, hukum-hukumnya bagaimana, harus tahu. Ya. Jadi ibadah dan akidah adalah fardu ain. Yang fardu kifayah ada yang syar'i, ada yang enggak syar'i. Ya. Yang syar'i tadi, ya, ilmu faraid, ilmu bagi waris, bahasa, mustalah dan usul fikih. Yang enggak syar'i kayak tabib, ya, kedokteran, ya, arsitek, teknik dan lain-lainnya. Ya. Tapi yang fardu ain adalah ada dua, akidah dan ibadah. Dua-duanya fardu ain. Kita harus bisa ibadah dan kita harus tahu akidah kita bagaimana. Ya, nah ini ya awal ataupun muqaddimah pada kitab usul fikih. Usul salasah ya. Ada 4 yang akan kita bahas ya ke depannya ya. Yaitu pertama ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Ini muqaddimah pertama sebenarnya ya. Muqaddimah kedua nanti akan membahas 3 permasalahan ya dan kaidah terkait memahami akidah, memahami tauhidul ibadah, memahami tauhid ibadah, akidah dalam beribadah. Ya, baru permasalahan ketiga nanti, muqaddimah ketiga itu akan memahami makna Hanifiyah. Ya. Apa sih makna Hanifiyah? Apa sih agama Hanifiyah itu? Ya, Hanifiyah. Apa agama Hanifiyah itu? Ini isi usul salasah. Baru keempatnya itu membahas usul salasahnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur ya, terkait Tuhannya, terkait nabinya, dan terkait agama Islam. Ya, nah, insya Allah kita akan bahas ini ke depannya. Baik. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan.